Di bawah, Xiao Wujin dan yang lainnya menunjukkan kengerian. Di samping, penguasa Kuil Void dan penguasa Lembah Kunpeng juga kaget dan tumpul. Apa yang mereka lihat? Leluhur yang bermartabat dari dunia kuno, Xiao Hudao, leluhur dari keluarga Xiao, ditekan oleh generasi yang sedang naik daun seperti Shen Gong Zizun, dan dia diikat di sana seperti pangsit. Adegan seperti itu sangat mengejutkan sehingga semua orang tercengang dan tidak percaya. Meskipun penguasa istana Tiangong menerobos alam tertinggi dan kuat, tetapi, tidak peduli apa, hanya di zaman modern ia menembus yang tertinggi. Setidaknya, ribuan tahun yang lalu, mereka bahkan belum pernah mendengar berita tentang penguasa istana Tiangong menerobos yang tertinggi, dan Xiao Hudao, itu adalah kekuatan tertinggi yang lama. Yang tertinggi di dunia kuno, pemimpin dunia kuno. Keberadaan Megatron adalah milik orang tua yang berkuasa di parlemen Terran. Tetapi kelas yang kuat inilah yang bukan lawan dari penguasa istana Tiangong. Terkejut, menakjubkan, semua orang tidak bisa mempercayainya. Xiao Hudao bahkan lebih sulit dipercaya, aura kunonya melonjak, kekacauan melonjak ke langit, dan meraung, hancurkan untukku. Di tubuhnya, kekuatan tertinggi bergulir melonjak, mencoba menerobos pengekangan. Tapi Shen Gong Zizun dengan dingin tersenyum, Xiao Hudao, jangan bekerja dengan sia-sia, kamu tidak bisa menyingkirkannya. Di dalam aula harta karun, aura tertinggi yang mengerikan terus meresap dan ditekan dengan kuat. Ah, Tuan Shen Gong, jika bukan karena darahku telah dirampok, meskipun kamu memiliki harta kelas tertinggi, bagaimana mungkin aku bisa dijebak olehmu? Teriak Xiao Hudao meraung dengan wajah mengerikan dan ekspresi tidak rela. Shen Gong Zizun terkekeh dan mendesak aula harta karun untuk menyingkirkan sisik hitam. Namun, sisik hitam itu bergetar hebat, dan itu masih melawan. Untuk sementara, itu tidak dapat dengan mudah menaklukkannya. Tuan Shen Gong, benda ini adalah peninggalan leluhur keluarga Xiao saya, bagaimana Anda bisa menaklukkannya? Ucap Xiao Hudao tertawa terbahak-bahak. Benarkah itu? Ucap Shen Gong Zizun mencibir, menundukkan kepalanya, menatap Ji Ruyu dan Ji Wuxu, dia berkata, itu skala makhluk kekacauan, menyentuh beberapa makna, kalian berdua, mengandung asal mula makhluk kekacauan, dapat memanipulasi kekuatan komunitas kuno dan menahan benda ini untuk kursi ini. Ucap Shen Gong Tianzun terkekeh. Baik, tuanku, ucap Ji Ruyu dan Ji Wuxu naik ke langit setelah mendengar perintah itu. Tunggu sebentar, tiba-tiba, sosok Qin Chen berguncang, menghentikan mereka berdua, memandang Master Shen Gong sambil tersenyum, dan berkata sambil terkekeh, Tuan Shen Gong, lihat, Ruyu dan Wuxu baru saja keluar dari masalah, dan luka mereka belum sembuh. Bekerja untukmu, bukankah seharusnya itu sedikit? Ucap Qin Chen menggosok jarinya, ekspresinya jelas dimaksudkan untuk hal Master Shen Gong. Di bawah, penguasa Kuil Void tercengang. Pertempuran tertinggi, bagaimana dengan Qin Chen? Apakah Anda meminta keuntungan? Orang ini bukan hanya orang gila, tapi juga penggemar harta. Qin Chen tenang, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Ruyu dan Wuxu baru saja keluar dari masalah, bukankah mereka masih tidak memiliki harta karun? Sebagai hal Master Tiangong, Master Shen Gong memiliki setumpuk harta di tubuhnya. 9 harta karun surgawi teratas bukanlah semua hartanya. Qin Chen yakin bahwa setidaknya ada banyak harta Tianzun tingkat atas di hal Master Shen Gong. Qin Chen harus meminta beberapa keuntungan untuk Ruyu dan Wuxu. Dengan kekuatan Ruyu dan Wuxu saat ini, mereka tidak takut pada Tianzun biasa, dan bahkan menekannya dengan kuat. Jika ada harta Tianzun tingkat atas lainnya, maka Qin Chen akan lebih nyaman. Kamu bocah, kata hal Master Shen Gong tidak bisa berkata apa-apa, orang ini terlalu tidak tahu malukan. Apakah Anda meminta sesuatu yang begitu besar? Saya bekerja sangat keras untuk menemaninya mencari istrinya di dunia kuno, dan tidak mengatakan apapun sebagai balasannya, tetapi sebenarnya memerasnya. Dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Lalu saya bisa melepaskan skala hitam. Bagaimanapun, sisik hitam ini adalah makhluk yang kacau balau. Meskipun kuat, itu bukan apa-apa bagiku. Sayangnya, saya masih ingin mempelajari dan memperbaikinya menjadi harta karun untuk diberikan sebagai hadiah pertunangan untuk istri dari putra Tiangong. Karena Anda tidak menginginkannya, tidak apa-apa. Mata Qin Chen tiba-tiba cerah. Sial, ternyata harta ini disiapkan oleh hal Master Shen Gong untuk Ruyu. Ahem, Tuan Shen Gong,
Anda salah paham, Anda adalah penguasa istana kami yang selalu heroik. Ruyu dan Wuxu adalah dua tetua yang juga pekerja Tiangong, itu tugas mereka melakukan sesuatu untuk tuannya. Faktanya, jangan ragu untuk menindak sisik hitam. Kata Qin Chen berulang kali mendesak. Di samping, Ji Wuxu memiliki garis hitam. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen bisa menerobos begitu cepat setelah dia datang ke surga, dan ada begitu banyak harta, sangat tidak tahu malu, tidak bisakah ada banyak harta. Keduanya ingin tertawa di dalam hati mereka, tetapi mereka terus berpegangan tangan, dengan cepat terbang melintasi langit, mendesak asal mula makhluk yang kacau itu. Tiba-tiba, di atas kepala Ji Ruyu, hantu Raja Merakling muncul, memancarkan atmosfer berkabut, dan makhluk kacau yang menakutkan itu ditekan oleh asalnya. Dan di atas kepala Ji Wuxu, hantu binatang naga lilin hitam muncul. Kedua kekuatan itu meresap dan langsung menekan skala hitam. Skala hitam diseret ke olah harta karun oleh Hallmaster Shen Gong sedikit demi sedikit. Xiao Wudao meraung, cemberut, menyemburkan seteguk darah, wajahnya seperti kertas emas, ketakutan dan marah. Leluhur, ucap Xiao Wujin dan yang lainnya di bawah, dengan ekspresi ketakutan, naik ke langit satu persatu, mencoba menyelamatkan Xiao Wudao. Namun, Shen Gong Zizun mengguncang sosoknya, aura tertinggi terisi, dan dia dengan mudah mengguncang Xiao Wujin dan yang lainnya, jatuh karena malu, dan memuntahkan darah. Sialan, keluarga Xiao mematuhi perintah dan menghukum musuh. Teriak Xiao Wudao meraung. Di langit yang jauh, di tanah leluhur keluarga Xiao, serangkaian aura mengerikan muncul, dan banyak orang kuat dari keluarga Xiao berkumpul untuk melindungi keluarga. Bahkan banyak dari mereka datang untuk melawan segalanya. Qin Chen mengerutkan kening, menoleh, dan menatap keluarga Ye dan keluarga Jiang. Keluarga Ye dan keluarga Jiang, dua keluarga besar Anda adalah keluarga dunia kuno, dan keluarga Xiao tidak memiliki cara tirani. Hari ini, saya bekerja keras untuk datang ke dunia kuno untuk membantu keadilan. Sebagai dua keluarga kuno, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menggulingkan tirani keluarga Xiao dan mengembalikan dunia kuno ke masa depan yang cemerlang? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Patriark Ye, Patriark Jiang, wajahnya berkelebat ragu. Mengapa? Apa yang kalian berdua tunggu? Apakah kalian ingin terus menyerah pada aturan keluarga Xiao? Kata Qin Chen tersenyum, tetapi makna senyum itu membuat orang bergidik. Keluarga Ye dan keluarga Jiang saling memandang, dan jejak tekad melintas di mata mereka. Keduanya adalah orang kuat, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui niat Qin Chen? Ya, keluarga Ye dan keluarga Jiang sudah lama tidak puas dengan tirani keluarga Xiao. Saat ini, keluarga Xiao melakukan kejahatan di dunia kuno dan membantai rekan keluarga Ji. Keluarga Ye saya, keluarga Jiang, sebagai sebuah keluarga di dunia kuno, harus memiliki tanggung jawab untuk melawan tirani dan mendukung keadilan. Hari ini, kami ingin berterima kasih kepada Hallmaster Shen Gong, wakil Hallmaster Qin dan lainnya atas bantuan lurus Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, Patriark keluarga Ye, Patriark keluarga Jiang, tiba-tiba menoleh untuk melihat yang kuat dari dua klan. Keluarga Ye dan keluarga Jiang mendengarkan perintah untuk membunuh musuh, menekan pemberontakan keluarga Xiao, dan memulihkan kedamaian di dunia kuno kita. Dalam sekejap, di dunia kuno, Master keluarga Ye dan keluarga Jiang semua naik ke langit, dan langsung menyerang anggota keluarga Xiao di kejauhan. Pertempuran sengit pecah. Meskipun anggota keluarga Xiao kuat, mereka telah kehilangan berkah dari kekuatan besar seperti Xiao Wudao dan Xiao Wujin. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari dua keluarga besar keluarga Ye dan keluarga Jiang? Dalam sekejap, banyak orang kuat jatuh. Di kejauhan, penguasa Kuil Void dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan hati mereka bergetar. Apakah itu Hallmaster Shen Gong atau Qin Chen ini? Mereka terlalu mengerikan. Di dunia kuno ini, mereka sama sekali tidak memperhatikan dunia kuno. Mereka bahkan mengerahkan keluarga dunia kuno untuk melakukan serangan kejam terhadap keluarga Xiao. Penguasa Kuil Void dan yang lainnya memandang Qin Chen, rambut mereka ngeri dan ketakutan. Bocah ini, meski masih muda, sangat arogan dan memiliki metode yang luar biasa. Jika dikatakan bahwa penguasa Kuil Void hanya dikejutkan oleh Qin Chen sebelumnya, maka sekarang mereka bahkan telah melahirkan sedikit ketakutan terhadap Qin Chen. Karena Qin Chen memang terlalu ganas dan canggih. Bagaimanapun,
Tiangong adalah kekuatan asing. Di dunia kuno, seseorang tidak bisa membunuh sembarangan. Jika tidak, dia akan dihukum oleh parlemen Teran. Jika Qin Chen dan Hallmaster Shen Gong langsung menindak keluarga Xiao, mereka pasti akan mendapat masalah di majelis Teran. Namun, jika keluarga Ye dan keluarga Jiang melakukannya, itu akan berbeda. Karena keluarga Ye dan keluarga Jiang adalah milik dunia kuno, mereka dapat dianggap sebagai urusan dunia kuno itu sendiri. Bahkan jika ada bayangan Tiangong di belakang mereka, masih ada ruang untuk perubahan. Tidak, leluhur, keluarga Ye, keluarga Jiang, kalian mencari kematian. Teriak Xiao Hujin dan yang lainnya mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Melihat keluarga Ye dan keluarga Jiang membantai anggota keluarga Xiao mereka sangat marah dan geram. Xiao Hujin meraung, dan membawa master keluarga Xiao untuk mendukung. Namun, tubuh Qin Chen bergetar dan menghentikannya secara langsung. Bocah bau, berani kau hentikan aku dan mati. Teriak Xiao Hujin tidak memiliki keinginan untuk berbicara omong kosong dengan Qin Chen. Sambil mengaum, dia langsung mendesak Origin untuk menerobos sungai Wanjian Qin Chen dan meledakkan Qin Chen. Qin Chen mendengus, tubuhnya bergetar. Tianzun puncak memang luar biasa. Di bawah putus asa Xiao Hujin, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Terlebih lagi, selain Xiao Hujin, keluarga Xiao juga memiliki banyak master Tianzun yang kuat. Namun, Qin Chen tidak peduli sama sekali di wajahnya, dia hanya melihat ke penguasa Kuil Void, penguasa lembah Kunpeng dan lainnya. Ditatap oleh tatapan Qin Chen, penguasa Kuil Void dan kekuatan tertinggi lainnya bergetar di hati mereka. Kalian semua adalah kekuatan teratas umat manusia kita. Hari ini, kerusuhan di dunia kuno, kekerasan dan ketidakadilan keluarga Xiao, merusak persatuan umat manusia, dan membantai orang-orang di dunia kuno. Sebagai kekuatan tertinggi umat manusia, saya tidak punya pilihan selain campur tangan. Anda sebagai kekuatan teratas umat manusia, mengapa tidak bergandengan tangan untuk mengembalikan dunia kuno ke langit yang cemerlang dan luas? Ucap Qin Chen menatap penguasa Kuil Void dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya, tetapi membuat penguasa Kuil Void dan yang lainnya menakjubkan. Mereka semua melihat bahwa Qin Chen memaksa mereka melakukan sesuatu. Penguasa Kuil Void dan yang lainnya semuanya memiliki mata yang berkedip-kedip. Selama mereka menggerakkan tangan mereka pasti akan diperkenalkan ke Dewan Teran, dan di masa depan, mereka akan dihitung sebagai jumlah. Tapi, penguasa Kuil Void mendongak. Saat ini, satu adalah keluarga Xiao di dunia kuno, dan yang lainnya adalah Tiangong. Namun, dunia kuno selalu tersembunyi dari dunia, jarang terlibat dalam urusan manusia, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan utama mereka. Sebaliknya, Tiangong adalah tanah suci untuk menyempurnakan senjata umat manusia, dan semuanya telah bekerja sama satu sama lain. Selain itu, jika Tiangong memiliki keunggulan mutlak, jika Anda tidak mematuhi Tiangong. Hati Hallmaster Kuil Void tampak ngeri. Terlepas dari hal lain, tidak dapat dihindari untuk ditekan oleh Tiangong di masa depan, dan tidak memikirkan harta di masa depan. Kecuali Anda pergi ke medan perang 10.000 ras untuk bertarung dan merebut, hampir tidak mungkin untuk membeli. Sebaliknya, jika Anda menyerang sekarang, Anda akan dapat membentuk ikatan yang baik dengan Tiangong. Hahaha, wakil Hallmaster Qin benar, sebagai keluarga kuno, keluarga Xiao kejam dan sulit diatur. Selama bertahun-tahun, telah menindas banyak keluarga di dunia kuno, membuat orang di dunia kuno panik dan sangat menderita. Ucap penguasa Kuil Void tertawa dan berkata lagi, meskipun kami bukan keluarga kuno, kami juga salah satu kekuatan teratas umat manusia. Saya harus berkontribusi pada perdamaian umat manusia. Semuanya, ikuti aku untuk menekan keluarga Xiao. Begitu suara penguasa Kuil Void jatuh dan terbang langsung. Aura Tianzun puncak yang mengerikan menyapu, menekan Xiao Hujin dan yang lainnya. Hahaha, saya di sini dari lembah Kunpeng, keluarga Xiao tidak manusiawi. Semuanya mendengarkan perintah untuk menyerang. Ucap penguasa lembah Kunpeng juga tertawa dan menyerang langsung, dan para master dari lembah Kunpeng langsung terbang sejauh 90.000 mil, melintasi langit. Banyak dari pasukan ras manusia teratas yang hadir telah mengambil tindakan untuk menekan keluarga Xiao. Di tengah gemuruh, banyak orang kuat Human Rache teratas langsung menekan orang kuat keluarga Xiao. Keluarga Xiao berdarah, marah, tapi sengsara. Sekarang,
Keluarga Xiao sangat sedih dan terlantar. Sangat menyedihkan bahwa klan kuno yang besar dikepung oleh banyak kekuatan. Xiao Wujin meraung, memimpin orang kuat keluarga Xiao untuk melawan. Tapi bagaimana dia bisa menahan serangan dari begitu banyak orang kuat di bawah kepemimpinan banyak kekuatan top di tempat kejadian? Tuan Kuil Void, Tuan Lembah Kunpeng, apakah Anda tidak takut akan sanksi dari Dewan Teran ketika Anda mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao saya? Keluarga Xiao saya telah berdiri di dunia kuno selama bertahun-tahun dan telah beroperasi di Dewan Teran selama bertahun-tahun. Jika Anda berani menyentuh keluarga Xiao saya, Dewan Ras Manusia tidak akan lunak. Teriak Xiao Wujin dengan tajam, memotivasi kekuatan dunia kuno, mencoba untuk keluar. Tapi itu tidak berguna. Kekuatan blokade yang mengerikan datang dan mengepung Xiao Wujin dan yang lainnya. Penguasa Kuil Void muncul di depannya dengan sekejap, dan dia membanting dengan tinjunya yang besar. Terdengar suara keras, dan Xiao Wujin langsung diledakkan, tetapi dengan kekuatan ini, dia segera bergegas keluar dari arah lain. Sebelum dia sempat bergegas keluar, penguasa lembah Kunpeng muncul di sisi lain, menutupi langit dan matahari. Sayap raksasa Kunpeng mengepak dan mengguncang Xiao Wujin. Master Shen Gong, berhentilah dengan cepat, jika tidak, saya tidak akan pernah menyerah. Jika saya keluar dari masalah, saya akan membunuh orang-orang di Tiangong Anda suatu hari nanti. Teriak Xiao Wudao meraung, dan aura tertingginya meledak ke langit. Hah, suatu hari, tidak akan ada hari itu. Anda akan jatuh ke tangan kursi ini. Apakah Anda masih ingin memiliki hari lain? Ucap Master Shen Gong mendesak aula harta karun dan membawa Xiao Wudao ke aula harta karun sedikit dan menekannya. Dia bukan orang bodoh. Karena dia telah mengambil tindakan, bagaimana dia bisa memberi Xiao Wudao kesempatan untuk keluar dari masalah? Xiao Wudao berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Dia kehilangan skala leluhurnya, dan ditekan oleh kekuatan kekacauan dunia kuno pada Jiruyu dan Jiwuxu. Darah ular surgawi kuno di tubuhnya juga mengalir, dan dia terluka parah. Xiao Wudao ditarik ke aula harta karun sedikit demi sedikit, seolah ditarik ke dalam jurang. Tidak jauh dari sana, Master Kuil Void dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Master Shen Gong ini terlalu mendominasi. Menerobos yang tertinggi, bersembunyi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, hari ini pecah, tidak hanya membunuh penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, tetapi juga menghancurkan keluarga Xiao kuno, menekan leluhur keluarga Xiao yang tertinggi dan mengambilnya. Seberapa mengerikan metode ini? Begitu menyebar, pasti akan mengejutkan Human Rache dan puluhan ribu orang. Xiao Wudao sangat marah dan meraung. Dia merasa kekuatannya ditekan sedikit, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Seluruh dunia kuno tampaknya menentangnya, dan kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia kuno tampaknya menindasnya. Xiao Wudao memandang Jiruyu dan Jiwuxu. Dia tahu bahwa mereka berdualah yang memotivasi kekuatan dunia kuno dan menindasnya. Dia harus menjadi raja yang unik di dunia kuno ini. Dia tidak mau, marah, dan lebih putus asa. Karena dia tahu bahwa begitu dia ditangkap oleh aula harta karun Master Shen Gong, dia akan tanpa sadar, dan semua kemuliaan dan kekayaan, asap dan awan yang mendominasi akan hilang. Kenapa kamu belum datang? Teriak Xiao Wudao mengangkat kepalanya dan hendak dibawa ke aula harta karun. Tiba-tiba, kegembiraan melintas di kedalaman mata Xiao Wudao, seolah merasakan sesuatu, menunjukkan ekstasi. Pada saat ini, Master Shen Gong juga sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari dunia kuno. Qin Chen juga merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di luar kehampaan dunia kuno, ada aura mengerikan yang tiba-tiba datang dan meraung. Seluruh dunia kuno mengamuk, sosok yang mencapai langit muncul di luar dunia kuno, seperti raksasa, memandang ke bawah ke dunia kuno. Ini adalah proyeksi dengan kekuatan tertinggi, sebelum tiba, hanya siluet, langit dunia kuno yang telah ditekan tampaknya meledak, dan matahari, bulan, dan bintang semuanya hancur. Pada saat ini, Master Kuil Void dan yang lainnya berhenti, dan melihat keluar dari dunia kuno dengan ngeri. Aura agung dan luas ditekan, seolah-olah langit akan runtuh. Segera setelah proyeksi raksasa yang agung ini muncul, ia meraung, "Hal Master Shen Gong, hentikan, apakah Anda ingin melanggar kesepakatan umat manusia? Dan bertindak atas orang-orang kuat dari umat manusia itu sendiri. Sungguh keberanian, siapa yang memberi Anda kekuatan?"
Dengan raungan dan gemuruh ini, seluruh dunia kuno bergetar, langit melonjak, bumi retak, dan binatang buas kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia kuno mengaum, menggigil di bawah nafas yang mengerikan ini, merasakan aura kehancuran. Begitu kuat, dia juga sangat kuat. Gumam Qin Chen, matanya memadat dan hatinya menakjubkan. Raja raksasa, ambil tindakan cepat untuk menekan pemberontakan manusia ini, dan bantu aku. Ucap Xiao Hudao berseru dengan ekstasi dan berteriak keras, suaranya bergemuruh karena dendam. Kata-kata itu jatuh. Semua orang yang hadir terkejut. Itu adalah raja raksasa dari klan raksasa. Di zaman kuno, klan raksasa milik ras manusia dengan darah khusus, sama seperti klan kuno di dunia kuno. Di era ini, seperti klan kuno, mereka kembali ke ras manusia, yang dianggap sebagai bagian dari Human Race, dan hubungan dengan klan kuno tidak dapat diubah. Pasti Xiao Hudao yang sebelumnya berkomunikasi dengan Raja Raksasa. Hubungan pribadi antara Xiao Hudao dan Raja Raksasa pasti baik, jadi dia akan menggunakan metode khusus untuk mengirim pesan ke Raja Raksasa. Kata Master Kuil Void dan yang lainnya membuka mulut mereka, mata mereka berkedip.